Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kalau keluar, saya tentunya tidak pakai nama gereja. Tapi saya pakai nama Gempita. Apa itu Gempita? Gempita itulah generasi memberkati dan peduli kota. Visi kita, sejahtera kota, sejahtera kita. Nah, itu visi, target kota. Makanya di mana ada gereja, di situ harus jadi targetnya adalah kotanya. Ya, nah, hari ini dipercaya 3 kota. 1 kota Mojokerto, kedua Tulungagung, sekarang tambah lagi Sidoarjo. Tambah beban pasti. Tapi bagi saya sangat enjoy sekali, menikmati karena 1 bulan itu 4 minggu ya. Jadi 3 minggu saya harus datang ke tempat-tempat bergantian. Nah 1 minggunya baru keluar. Dan keluarnya pun terbatas. Saya tidak mau keluar ke tempat yang tidak ada hubungan. Ngapain? Saya punya tanggung jawab dan saya tahu jawatan saya adalah seorang gembala. Sehingga kalaupun tidak kenal saya enggak keluar. Artinya ya di tempat sambil melihat bagaimana anak-anak rohani saya. Hari ini anak-anak rohani saya semua yang khotbah di 3 kota itu. Dan saya percaya apa yang disampaikan oleh Pak Leo tadi tentunya tidak berlebihan, semua ini karena Tuhan. Haleluya. Nah tadi kembali kepada Gempita, dulunya namanya gerakan, kemudian saya berdoa, 1 kali Tuhan ngomong, kalau gerakan ada kamu yang gerakan, kalau enggak ada kamu gimana? Itu teguran. Kemudian saya ubah menjadi sekarang generasi. Kalau generasi tidak ada saya, generasi itu harus memberkati. Generasi itu harus bergerak. Amin. Nah, visinya sejahtera kota, sejahtera kita. Kemudian didukung oleh 5 misi. Peduli pendidikan, peduli kesehatan, pendidikan, peduli sosial, peduli lingkungan, dan yang kelima adalah peduli kasih. Saya sudah buat, karena saya diminta, enggak ada ya, diminta oleh Ola, saya sudah kirim, tapi mungkin perlu diubah katanya, ya udah enggak masalah. Tapi dengan misi itu saya bisa bergerak. Kalau tadi disebutkan dengan pemerintah, ya ini bicara tentang kepedulian kita kepada pemerintah karena visinya kota. Ya kemudian bagaimana cara menghubungkan? Ya tentunya lewat tadi peduli kesehatan. Selama pandemi saudara, selama pandemi di kota kita ada 18 kelurahan, 3 kecamatan. Itu gereja kita yang punya tugas semprot, apa namanya Pak? Disinfektan, ya betul ya? Itu seminggu pasti sekali di kelurahan-kelurahan itu. Dan mereka lebih pilih yang dari gereja. Kenapa? Saya tanya dong. Karena itu ada partai mengeluarkan, ada calon caleg juga buat. Pak, saya percaya yang dari gereja itu lebih asli daripada yang lain. Waduh. Jadi mereka mempercayakan kepada kami. Akhirnya kami juga semprot kantor-kantor. Kantor-kantor yang mereka minta. Ya, kerjasama kami dengan kepolisian, kerjasama kami dengan ketentaraan. Jadi hampir tiap hari sibuk. Terus mereka tanya, Pak obatnya dari mana? Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nah, karena saya punya teman yang suplai obat itu. Jadi kami ini hanya menyalurkan. Makanya disitulah berita kerajaan Allah sampai kepada mereka. Kami bisa, saudara pun bisa. Kalau kita bicara tadi, bicara lingkungan, itu pedulinya lingkungan, peduli kesehatan masuk di sana. Kemudian bicara tentang peduli pendidikan, istri saya adalah, ini sudah resign, baru resign, dari ketua HIM Paudi. HIM Paudi itu Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini. Ya, jadi kita ada kepedulian pendidikan, ada pendidikan secara formal. Saya kerjasama dengan salah satu lembaga, bagaimana mereka melatih pendidikan
secara formal, baik itu matematika, bagaimana cara belajar lebih efektif, lebih mudah. Kita ini sebenarnya punya banyak cara dan banyak ilmu, saudaraku. Kemudian ada lagi tentang pendidikan karakter. Saya kerjasama dengan Pak Pendeta Yakob Ezra, ya. Lebih banyak saya bekerja di sana, artinya sampai hari ini pun akhirnya ditangani oleh anak saya, dan hampir semua, baru beberapa hari yang lalu dari BNN pun ketika mereka mau meluncurkan trainer-trainer, itu lewat kami. Saya percaya hari ini gereja harus jadi jawaban. Haleluya. Kalau saya bicara gereja, saya tidak bicara organisasi, saudara. Terlalu banyak organisasi, di Indonesia 323 organisasi, bingung enggak? Semua selalu ngomong baik, enggak ada yang jelek, betul? Bicara gereja itu adalah kita. Gereja tidak ditolak kalau gereja bisa menjawab kebutuhan. Gereja tidak ditolak kalau gereja itu relevan. Apa yang kami kerjakan itu relevan. Jadi kami tidak bicara mensurga. Kami lebih banyak bicara surga ke bumi. Haleluya. Ada banyak gereja cuma bicara mensurga terus. Sehingga tambah hari tambah jauh, aku lihatannya. Tambah jauh, hilang. Tapi saya percaya, saya kenal dengan Pak Leo ini luar biasa hambanya ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hari ini saya diberikan tema di dalam gereja ini tentang discipleship, tentang pemuritan. Pemuritan itu adalah harga mati. Untuk pertama kali, murid-murid itu disebut Kristen, itu di kota Antioquia, saudara. Murid-murid disebut Kristen. Jadi murid dulu terus baru sebutannya Kristen. Sekarang kan kebalik, sebutannya Kristen. Tapi muridnya tanda kutip. Kadang-kadang kata murid di situ, itu hanya diadopsi, hanya sekedar jadi slogan, jadi pembicaraan, tapi betul-betul bukan murid. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bicara tentang pemuritan adalah harga mati. Kenapa? Saya kutip sebuah ungkapan dari seorang hamba Tuhan dari Jerman, namanya Dietrich Bonhoeffer. Dia berkata, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Jadi kekristenan tanpa pemuritan itu selalu disebut kekristenan tanpa Kristus, betul. Awalnya Yesus itu melangkahnya dengan murid-murid. 12 murid. Kalau dipikir 12 murid saja, satu bisa jadi pengkhianat, saudara. Nah, kalau 100 murid berarti bisa 10 jadi pengkhianat, kira-kira gitu ya. Ya, kalau bagi saya jalan saja. Paling yang pengkhianat ya gugur dengan sendirinya. Haleluya. Pemimpin saya berkata gini, ingat hari-hari akhir, ada pemurnian. Itu P yang pertama. Pemulihan, P yang kedua. Pemurnian, pemulihan, kemudian P apa lagi Pak? Saya tanya begitu. Nanti ada penyesatan. Wah sekarang kalau bicara tentang penyesatan banyak. Kemarin saya dikirimin sebuah viral video tentang gerakan dari Korea sedang masuk di Indonesia. Saya nggak tahu itu sudah ada di tengah-tengah kita, ya di Indonesia. Ternyata sudah ada sekitar sampai 4.000 loh, tersebar di Indonesia loh, dari Korea. Nah Bapak Ibu, seringkali yang dari luar itu kan lebih menarik, betul enggak? Makanya betul Pak Jokowi, sudah dari dalam negeri saja dong. Dari gereja ini saja kok. Haleluya. Loh betul, import itu mahal, saudara. Introkal itu mahal. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu sedang terjadi penyesatan. Tapi senior saya berkata ada satu yang perlu diwaspadai. Namanya pengkhianatan. 12 murid, satu murid yang mengkhianati. Kita semua sudah tahu dan semua sudah kenal. Sebetulnya nama Yudas itu kan Yehuda.
Orang enggak ada yang mau nama Yudas. Ada yang pesen nama baptisan Yudas. Menyakitkan kelihatannya, tapi artinya bagus sekali sebetulnya. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, perintah ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau kita bicara murid, itu bukan golongan, itu bukan bicara tentang kelompok, tetapi semua. Haleluya. Haleluya. Semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Goalnya bukan sekedar kita jadi orang percaya, saudara. Gereja tidak boleh menjadikan jemaatnya cuma jadi orang yang percaya, tapi murid-murid. Ya, sekarang sudah ada banyak gereja menyadari akan hal itu. Tetapi belum semua, saudaraku. Karena percaya Yesus adalah awal sebuah perjalanan kekristenan yang panjang. Panjang. Panjangnya relatif menurut Tuhan. Kemarin kita sedang berbincang. Ada satu orang, ya, bapak rohani, jadi kakeknya, nggak tahu pernah di sini Pak ya, Son of Praise, itu Elia Sutopo, Elisa, Elisheba, ya, itu cucunya, kakeknya. Itu 101 baru meninggal. Saya pikir hebat sekali. Hanya kurang 19 tahun umurnya Musa. Musa kan 120 tahun. Makanya kalau 70 tahun itu belum apa-apa. Doa saya bisa 120 tahun. Haleluya. Tapi bukan lamanya waktu kita hidup itu, tapi diisi dengan apa 120 tahun, betul enggak? Seringkali kita cuma minta lama, tapi tidak pernah bermanfaat. Tidak ada gunanya. Kalau sakit-sakitan terus lebih baik pulang, Pak. Haleluya. Jadi goal kekristenan menjadikan semua bangsa muridku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Scott Morton berkata, tidak cukup kita hanya memimpin seseorang untuk memiliki iman. Bayi-bayi di dalam Kristus yang masih baru, itu memerlukan bantuan untuk bertumbuh secara rohani. Bagaimana bayi manusia memerlukan pertolongan untuk bertumbuh secara fisik. Makanya penginjilan seperti seorang yang melahirkan seorang anak. Seorang murid, pemuritan, ya, itu bicara tentang membesarkan dan mendidik. Memang itu tugasnya gembala. Sekarang ini banyak penginjil buka gereja. Tidak salah loh ya. Tapi ngapain sih? Ngapain sih? Enak Pak, kalau buka gereja itu untung. Siapa yang ngomong? Itu kan Yesus, saudaraku. Satu kali saya bincang dengan seorang teman hamba Tuhan. Dan saya dengan satu orang hamba Tuhan dari Malaysia. Mungkin kenal Pak Ronald Lai. Seorang pendoa ya Pak ya. Ngomong di depan mereka. Kamu itu dipanggil bukan jadi gembala loh ya. Jangan coba-coba jadi gembala. Bukan saya ya, teman saya tadi. Terus cerita itu sudah cukup lama. Kita makan sama-sama waktu itu. Tuh tahu-tahu dia buka gereja loh. Teman saya tadi itu. Terus Pak Ronald Lai WA. Teman kita kok jadi buka gereja gimana sih? Ya sudah biarin Pak, biar dicoba lah. Dia cerita kepada saya. Sekarang saya sewa tempat. Ya saya akan rintis mulai
dari 30 orang, puji Tuhan saya katakan. Itu dekat PTC bukanya Pak. Setelah itu dia buka, dalam kurun waktu tidak ada setahun, ada gereja yang besar, buka di depannya. Terus dia ngomong saya, Pak, di depan saya sekarang berdiri gereja yang besar. Tidak apa-apa dong, Daud lawan Goliat. Dia berkata, dalam kurun waktu yang tidak lama, tutup saudara. Terus saya tanya, kok tutup gimana? Nah, habis Pak, mau masuk ke saya pindah ke depan, masuk ke saya pindah ke sana. Jadi saya pikir tak tutup. Kenapa kok kamu tutup? Rugi loh, coba lihat, buka gereja bisa ngomong rugi. Aduh Tuhan Yesus, ampuni dia Tuhan. Karena tidak menangkap isi hati Tuhan. Tugas gereja hari ini harus betul-betul membawa jemaatnya itu dibesarkan, dididik. Makanya lewat apa ya pemuritan itu seharusnya. Saya coba mengutip survei dari Josh Barna. Josh Barna itu mensurvei, tim dia tentunya yang mensurvei. Ditanya begini, supaya orang-orang itu mengisi apa sih tujuan hidup mereka. Hasilnya sungguh mengejutkan. Tidak satu pun, bahkan sampai gembala sidang pun tidak bisa jawab di sini. Apa mengatakannya? Apa yang dikatakannya? Mengatakan bahwa tujuan hidup mereka adalah tidak ada satu pun yang mengatakan tujuan hidup mereka menjadi pengikut Kristus yang menghasilkan murid, tidak ada. Macam-macam tujuannya. Ada yang bicara tujuannya diberkati, ada tujuannya itu memberikan pertolongan kepada, memang ada banyak. Tapi tujuan secara esensi adalah gereja harus bisa menghasilkan murid-murid Tuhan. Haleluya. Makanya kita perlu tertanam dalam gereja. Untuk apa? Dimuridkan. Saya punya banyak teman saudaraku. Karena kami ini lahirnya sama-sama di sebuah training center ya. Tak lihat kalau ya enggak bergereja betul. Ya sudah begitu itu jadinya. Saya ngomong begini, ya beginilah. Dari dulu kan saya sudah ngomong. Harus tertanam di sebuah gereja. Kalaupun jawatannya penginjil, enggak masalah. Tertanam di sana. Kita sama-sama melayani. Namanya domba. Itu bergerombol. Ya, hanya kambing yang berjalan sendiri 3-4 ekor. Coba tanya ke sebelahmu, kamu kambing apa domba gitu. Tapi saya percaya ini wajah-wajah domba. Semua wajah-wajah domba. Yang ngomong domba angkat tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Menginjil dan menolak untuk memuridkan adalah seperti seorang bayi yang hanya bisa melahirkan, enggak bisa merawat, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya coba kutip sebuah perkataan di sini, adalah perkataan Robert Coleman. Dia berkata apa di sini? Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, untuk maksud itulah dia mati. Namun dalam perjalanannya, ini penting, menuju salib, ia memusatkan pelayanan kepada pembentukan, menjadikan murid. Sampai mati loh. Jadi pelayanannya bukan KKR, mujizat, itu perlu memang. Tapi hari-hari ini kelihatannya sudah bergeser. Dan saudara harus memahami hari-hari ini, ke depan. Kita sedang masuk dalam pelayanan faceless. Artinya tanpa wajah. Maksudnya gimana sih Pak? Seperti yang hari ini sedang terjadi di Asbury. Siapa yang dikenal di sana? Enggak ada yang dikenal. Karena sudah banyak para pemimpin agama, hamba Tuhan, mengambil alih untuk dia jadi dikenal dan terkenal. Sedangkan Yesus ditinggal. Doa saya, biar dia yang dikenal. Tepuk tangan bagi dia.
Tepuk tangan bagi dia. Makanya lewat proses pemuritan itu ada pelipat gandaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo hari ini jangan hanya menyentuh dan puas dengan banyaknya orang. Masuki babak komitmen untuk memuridkan. Setiap kita. Secara apa? Secara konsisten. Penting, konsisten itu penting. Karena ada banyak orang tidak konsisten. Mengapa sih pemuritan itu penting bagi Tuhan? Kenapa? Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat kedua saya baca. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ada kata integritas. Makanya kalau mau jadi murid Tuhan harus punya integritas, dapat dipercaya. Dari hal yang kecil menjadi hal yang besar. Saya berdiri di depan saudara. Saya ini mantan guru sekolah minggu loh. Jadi guru sekolah minggu itu bertobat saya 82. 83 langsung jadi guru sekolah minggu. Saya khotbah di LA, ada pemuda tinggi besar. Amin, yes, amin. Saya pikir hebat sekali ya. Orang di gereja di sini bisa komunikatif begitu ya. Setelah selesai ibadah dia datang. Om, masih ingat saya? Salam ya. Siapa ya kamu ya? Wede tinggi begitu. Masa lupa om? Ayo diingat-ingat om. Saya sebut saja om. Saya dulu yang paling sering om hukum. Waduh mikir lagi. Jadi hukuman saya sebagai guru diingat betul. Duh. Terus baru dia cerita, saya ini anaknya Pak Bambang. Tahu saya. Terus dia ngomong ke pendetanya, Pak Gembalanya. Pak Esrom dia berkata begini, Pak, izinkan saya besok ngajak guru sekolah minggu saya. Mana guru sekolah? Loh, ini Pak, guru sekolah. Loh iya. Saya minta waktu untuk besok seharian, dijak keliling saudaraku. Saya enggak tahu kok belum masuk Indonesia ada mobil itu transparan Pak. Kayak fiber putih gitu Pak. Jadi kalau orang duduk Pak, ya, itu bisa lihat mesinnya Pak. Saya ngomong keren sekali mobilmu. Wah saya ini bagian jual beli mobil itu. Itu cari nanti, Pak Asyong cari ya. Terus dia ngomong gini, mau tak om, tak kirim ke Indonesia. Waduh kirimnya ini ya enggak apa-apa, ongkosnya yang repot, saudara kan begitu ya. Terus saya katakan pada dia, enggak apa-apa kamu kerja gini. Dia ngomong begini, saya kirim mobil om, itu ke Uzbekistan, Kazakhstan. Wow keren sekali ya. Ya 1 hari, bayangkan saudaraku, itu berapa puluh tahun yang lalu dia murid saya. Makanya kalau hari ini ada guru sekolah minggu, jangan merasa kecil itu pelayananmu. Di mata Tuhan itu mulia. Di mata Tuhan mulia. Tepuk tangan yang meriah bagi dia, haleluya. Mungkin jarang dipuji. Jarang lo guru sekolah minggu dipuji ya. Dimarahi ya. Ini muridnya siapa nih? Rame banget. Jarang dipuji. Yang dipuji itu sering kali di sini. Makanya di sini banyak yang ngelamar tuh. Padahal pekerjaan mulia itu. Dan sama juga itu memuridkan saudara. Sejak dini mereka dimuridkan, mengenal Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bahwa pemuritan itu harga mati untuk kekristenan yang bertumbuh. Tidak ada kata lain. Harga mati. Saudara mau dan tidak mau harus laksanakan itu. Bahkan pemuritan itu cara orang percaya untuk memperbarui pikiran. Enggak ada orang saudaraku bertumbuh dengan sendirinya, enggak ada.
Saya ini hanya pindah dari 2 gereja, saudara. Dulu saya dikat, tahu ya dikat ya? Orang Katolik dulu, karena sekolah saya. Jadi mengharuskan saya beragama Katolik. Nilainya ada buku kerja biasanya, tiap mingguan ditandatangani. Sehingga saya harus serahkan tanda tangan, sehari Senin dikumpulkan. Wah, jadi Minggu yang harus minta tanda tangan itu. Tapi apakah bertumbuh? Tidak. Kalau dulu saya ingat, itu mutu saya itu begini. Seperti mutu dari sebuah mobil. Gereja saya dulu nyaris tidak terdengar. Terus persembahannya kecik, kecik, kecik. Waktunya wus, wus, cepat sekali, saudara. Pokoknya datang, kalau nggak datang ini bisa kosong, absen, ini gawat, saudara. Agama di bawah 6, nggak naik kelas. Tapi Tuhan jamah lewat sebuah persekutuan. Tahun 82 ke 83 dan sampai hari ini. Saya memutuskan tidak lagi ada di gereja itu. Waduh, dikejar. Kenapa? Ada apa? Ada kamu baptis? Ya, saya katakan, udahlah, saya ambil keputusan di sebuah gereja yang waktu itu gereja karismatik. Di situ saya bertumbuh, di situ saya melayani dan memberikan hidup saya. Saudara, mari hari ini kita semua belajar. Ya. Pemikiran kita harus diperbarui. Howard Hendrick berkata, apa kunci perubahan yang permanen? Jika Anda hendak mengubah seorang secara permanen, pastikan cara berpikirnya juga berubah. Ada banyak orang percaya, cara berpikirnya tidak berubah. Bahkan Jack Ma pernah berkata, perubahan berpikir itu menentukan keberhasilan kita. Ada banyak orang tidak berubah pikirannya, saudara. Hanya casingnya yang berubah. Pak, kalau gitu casing tidak perlu, casing itu perlu. Makanya di sini kan cantik-cantik, bajunya bagus-bagus, itu kan casing semua. Tapi di dalam ini harus berubah ini. Haleluya. Jadi ke sini ini tentunya perlu perubahan itu. Next. Ada 2 model pembelajaran di sini. Model Yunani dan model Ibrani. Seringkali kita yang tahu adalah model Yunani. Dan itu dibuat di mana-mana, di gereja. Ya, ada ruang kelas, ada akademisi sana, pasif, teoritis. Tapi model Ibrani, model pelatihan, relasi yang dibangun, berdasarkan pengalaman, memakai job training, itu jarang. Makanya kenapa sih orang-orang sekolah di luar negeri itu lebih, sebetulnya ya sama. Cuma mereka itu lebih banyak praktek. Terima praktek, terima praktek. Nah di kita ini enggak. Teorinya makanya kepalanya sampai besar sekali, saudaraku. Loh benar ini, benar. Apalagi kalau sudah akhir, harus buat skripsi, harus tesis, betul enggak? Padahal skripsi itu ngikut orang. Tesis ngopi punya orang. Ya tentunya bukan di sini, saudaraku. Haleluya, itu tempat lain yang begitu itu. Makanya kurang praktek, keberhasilannya minim. Tanya Raymond itu, sama-sama dengan anak saya waktu kuliah. Mungkin lebih atas Pak ya. Itu sama ya.
Mereka lebih banyak praktek. Habis terima praktek, Pak aku mau presentasi, aku mau ini. Beda loh. Nah, kita mesti menyeimbangkan ini. Tidak boleh cuman modelnya Yunani, sementara kita abaikan yang Ibrani. Tapi yang Ibrani juga begitu, tidak boleh diabaikan yang Yunani. Harus dibuat seimbang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama COVID, wow, saya ngomong begini, jemaat itu kayaknya bebas. Tapi bukan di sini loh, bukan di sini. Saya ngomong kamu itu tidak ibadah. Kamu itu lihat ibadah, nonton ibadah, betul enggak? Menikmati ibadah, iya memang nikmati ibadah sambil menikmati kopi, saudaraku. Pisang goreng, sarapan pagi, ibu-ibu enggak perlu pakai baju yang rapi-rapi, pakai daster pun bisa duduk begitu. Bapak-bapak sambil celana pendek, koloran begitu bisa duduk. Wow, itu hampir 2 tahun loh begitu, hampir 3 tahun. Saya pikir, membentuk, hari ini betul-betul terbentuk. Bilangan Research Center di Indonesia ini masih untung. Saya ngomong masih untung apa? Kalau Barna mensurvei, nanti ke gereja itu yang balik hanya 68%. Barna loh. Tapi bilangan Research Center ketika survei gereja-gereja di Indonesia, dia masih berkata 72%. Nah, yang 28 gimana? Yang 28 itu milik gampang. Saya setuju ada online. Tapi untuk yang sakit, termasuk yang sakit gigi bolehlah di sana. Kalau sakit gigi di gereja repot saudaraku, sedikit tersinggung. Nggak bisa, biar di rumah saja itu. Lo betul dong. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika pemuridan identik dengan penyampaian pengajaran saja, maka kaset CD dapat lakukan. Ada yang tidak bisa dilakukan. Apa itu? Saudara, jadi kalau kita bicara mau mendengar, gampang. Sekarang ini buku-buku begitu banyak. Ya, Om Google itu pasti bisa jawab. Tapi kan bukan itu tujuannya. Tujuannya apa? Diimpartasi. Saudara datang, itu perlunya diimpartasi oleh Roh Tuhan. Haleluya. Bagaimana sih cara seorang belajar? Coba lihat di sini. Saya mengutip dari sebuah survei. 89% dari apa yang dilihat, 10% dari apa yang didengar, 1% dengan cara yang lain. Jadi, kalau hanya dengar, biasanya minusnya di teguran, disiplin. Tapi ya, di tempat kami Pak Leo yang di Tulungagung, waktu online, itu ada keluarga yang ibadah online memang, tapi selalu difoto kirim ke kami. Waduh, rapi betul. Omanya, ya, Tante Elizabeth, terus anaknya siapa Hengki, terus siapa lagi, terus cucunya ini duduk rapi, TV-nya gede banget, difoto, kirim barangnya. Om kami ibadah, waktu dulu. Saya pikir keren sekali, bajunya juga rapi. Tapi itu hanya berapa persen saja, saudara. Yang lainnya ngomong begini, yang lainnya ngomong enak loh. Nanti kan dibuka jam berapa saja bisa. Enak loh. Sekarang kalau pindah gereja tidak perlu angkat kaki, angkat jari. Siapa yang khotbah? Elah Daniel Pengardi dari Mojokerto lagi, cetit pindah saudaraku. Makanya kalau online itu enggak bisa memberikan teguran, enggak bisa koreksi. Ya tapi coba kalau saudara di sini,
Terus depan tahu-tahu dikasih kopi gitu. Kan bingung saya nih. Ini ngafe apa? Iya dong. Nah Bapak Ibu, Yesus berulang kali itu bercerita tentang koreksi dan teguran. Nanti dibaca Lukas pasal 9 ayat 53 dan 5 sampai 55. Bagaimana Yesus negor murid-muridnya. Dan di gereja juga begitu saudaraku. Perlu koreksi, perlu teguran. Nah seringkali ini yang tidak dikerjakan. Kalau bagi saya, dulu waktu kami take over, gereja itu enggak punya duit. Ada bisnismen yang saya tunjuk untuk jadi ketua panitia, ya juga begitu. Saya hamba Tuhan selalu melihat ke depan. Kebutuhan ke depan. Langkah kami menuju ke depan. Nah bisnismen itu melihat jen. Cuan. Tahu ya? Tahu jen enggak? Siapa yang tahu jen angkat tangan? Yang enggak tahu siapa? Enggak tahu tanya kepada yang tahu. Apa jen itu? Nah singkat cerita, waktu saya take over, emang enggak ada duit. Yang ngomong gini, heran pendeta saya ini, enggak punya duit berani beli yang miliar. Itu saya dengar. Kalau saya jadi bisnismen, dia ngomong gini, ada duit baru beli. Itu wajar dan natural. Tetapi kita sebagai orang percaya, kan memang kita diajar untuk mengalami yang supranatural. Tidak ada menjadi ada, tidak mungkin jadi mungkin, tidak bisa jadi bisa. Katakan amin. Tepuk tangan kepada Raja kita, haleluya. Saya panggil, jangan ngomong begitu. Itu membuat lemah yang lain. Kalau kamu enggak mau ya sudahlah, diam sajalah. Saya hanya ingin buktikan Tuhan saya bukan Tuhan karena musim COVID atau musim PPKM, bukan. Tuhan segala waktu. Haleluya. Tinggal kita percaya atau tidak. Kemarin Pak Leo tahu, ketika kami bangun juga begitu. Bendahara saya ngomong, Bapak, setelah COVID aja bangun ya. Nah terus, iya, setelah COVID udah lancar semua bangun. Terus saya ngomong begini, Tuhan itu enggak tergantung COVID kok. Tuhan itu tergantung kita. Bagaimana iman kita, betul enggak? Kalau iman kita hidup dan mau, pasti bisa. Makanya belajar segala sesuatu, take action. Jangan begini. Ada loh banyak orang Kristen begini, ya di gereja dengar kesaksian. Itu masih lumayan cek gitu loh. Itu banyak cecak itu. Tapi ada yang begini. Maaf. Itu lebih parah lagi loh. Nah, saya ngomong dengan mereka, ayo sih belajarlah. Saya cuma belajar kok. Makanya perlu teguran. Saya tegur. Billy Graham berkata, intisari dari pemuritan adalah teguran. Seringkali kita nggak mau tegur. Kaya nanti lari gimana? Bagi saya, gereja itu tidak tentukan orang kaya, orang miskin kok. Gereja itu punya Tuhan. Haleluya. Saya gembalakan dengan benar. Dulu gembala saya ngomong gini, pokoknya kamu gembalakan. Beritahu ya, aku mau beritahu. Motivasimu benar, punya integritas, jalan. Memang terbukti hari ini. Bukan tidak ada masalah, pernah diusir, pernah. Nah ini sekarang lagi menaik Tulungagung, diusir. Kita sudah punya 3 ruko beli, hilang gitu saja. Jadi nggak punya hak. Terus saya, teman-teman bingung, gimana? Tenang saja, Tuhan pasti sediakan. Disediakan. Kemarin ada yang datang,
Oh kok lebih bagus? Lah justru itulah kekristenan. Bola itu kalau berisi bola itu, lenturkan, naiknya tambah tinggi. Itu iman Kristen, katakan amin. Kecuali bola itu enggak ada anginnya. Dilenturkan gini. Oke, saya coba langsung bicara kepada agenda pemuritan. Apa sih kesimpulan pemuritan harga mati? Yang pertama, pemuritan berarti mengimpartasi kehidupan. Kalau sudah bicara pemuritan, itu impartasi kehidupan. Ya, bukan cuman ini yang diisi, bukan cuman ini, tapi impartasi. Yang ngajar harus ngalami dulu. Karena pemuritan itu masuk agenda Tuhan dari hidup sampai mati, saudaraku. Dan yang kedua, pemuritan memberi koreksi dan teguran. Harus berani koreksi, harus berani tegur. Dan yang ketiga, dibutuhkan keteladanan hidup. Waktu kami beli, kan tidak ada duit toh. Saya ngomong dengan istri dan anak-anak, gimana kalau rumah kita diserahkan? Gimana? Ya yuk gak apa-apa. Kalau hari ini saya menuai beberapa rumah itu dari nabur. Nggak ada, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kok. Loh kalau itu nonton enggak, saya kan hanya ngerjakan firman. Barang siapa menabur itu akan menuai, betul enggak? Itu firman. Itulah. Karena memang ada tuntutan, terus ada yang nuntut gini. Loh itu mobilnya, loh sudah dikasih rumah masih nuntut mobil lagi. Loh. Saya katakan mobil untuk kaki saya ke sana kemari. Rumah saya serahkan. Makanya jadi keteladanan hidup begitu. Kami tabur, yang lain ikuti. Yang keempat, pemuritan bangun hubungan yang berkualitas. Hubungan dibangun yang berkualitas. Bukan sekedar say hello, tapi betul-betul dibangun. Saya percaya hubungan yang berkualitas kita bangun, itu akan mendatangkan sebuah kegerakan besar. Dalam gereja Tuhan tempat ini saya percaya, kami masing-masing punya kesulitan. Tapi bagi saya kesulitan udah biasa itu. Persoalan udah biasa. Seperti jerawat dan pipi. Ada pipi, ada jerawat. Ada jerawat ya mesti nempelnya di pipi. Kalau jerawat nempelnya di pantat, itu udun namanya saudaraku. Oh Pak, oh bisu. Bahasa Surabaya jadi udun. Seperti bando dan kepala. Betul enggak? Ya, kalau namanya bando mesti nempel di kepala. Kalau di sini namanya dasi. Jadi sudah bagiannya, kalau saudara mau hidup hari ini, ya harus berani menghadapi itu. Sebuah konsekuensi hidup. Catat ini tadi 4 itu. Saya percaya nanti yang kedua saya akan lanjutkan dan yang lain. Ya, insya Kristus nanti yang kedua kita ketemu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ayo kita bangkit berdiri.